Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Hai Syam Rabu dimanapun berada, jumpa lagi di podcast kesayangan kita Hai Syam Rabu, Health Issue Syam Rabu. Nah sahabat, jumpa lagi di episode kali ini. Lagi-lagi kita akan membahas tentang suatu inovasi terbaru dari rumah sakit yang nanti akan kita ketahui nih kemanfaatnya bagi masyarakat di Bangkalan seperti apa. Untuk itu sahabat, tema apa sih yang akan kita bahas hari ini? Kita akan bahas tentang layanan cath lab. Wah menarik nih sahabat, kateterisasi jantung atau sebenarnya dalam bahasa ini adalah catheterization laboratorium gitu ya sahabat. Ya, nanti kita akan bahas, kita sudah hadir di studio Hai Syam Rabu narasumber eksternal maupun internal pada hari ini. Kita kenalan, kita sapa terlebih dahulu. Yang pertama, kehormatan sekali bagi kami, selamat datang kepada Pak Rokib selaku Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bangkalan. Dari sisi sebelah kanan di sini ada Mas Imam Wahyudi. Wah, ini DPR muda, mewakili Gen Z begitu ya sahabat ya. Selamat datang juga kepada Abah Haji San Haji, ada Pak Islahuddin dan Laura Rifki Hulaifi ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir di sela-sela kesibukan ya, sibuk sekali nih Komisi 4 DPRD sekarang ini ke studio Hai Syam Rabu. Ada juga nurse internal dari RSUD hari ini, sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita, Dr. Catur Budi Keswardiono, spesialis paru. Beliau selaku Wakil Direktur Pelayanan Medis dan Keperawatan di RSUD Syam Rabu, dan hadir juga di ujung sebelah sana Nurse Solihin, begitu ya. Mas Solihin ini selaku Kepala Ruangan ICU sekaligus cath lab. Nah, kita akan bahas nih tentang cath lab itu apa sih? Mungkin saya ke Dokter Catur terlebih dahulu, mohon izin Bapak-Bapak. Dokter Catur selaku Wadir. Beliau ini yang membawahi segala pelayanan medis dan keperawatan di rumah sakit kami. Dokter, kita punya suatu inovasi layanan baru. Cath lab begitu orang menyebutnya. Asing sih Dok, kalau mendengar di area Madura itu asing. Mungkin kalau di kota-kota besar kita sudah terbiasa ya sahabat ya mendengar tentang cath lab. Tapi di Bangkalan ini asing. Dokter mungkin diberikan informasi sedikit nih bagi sahabat Hai Syam Rabu dimanapun. Cath lab ini sebenarnya layanan yang seperti apa dan apa sih Dok urgensinya rumah sakit daerah selevel RSUD di Bangkalan begitu harus punya layanan ini begitu Dokter? Ya, silakan, terima Dokter. kasih Mbak Nuril. Yang pertama saya mau menyampaikan bahwa semua layanan itu kita buat atau inovasi yang dibuat itu karena suatu kebutuhan ya. Jadi saya mulai dari kebutuhan. Saat ini di Pulau Madura ini belum ada satupun yang melayani pasien jantung. Jadi lebih sering ke Surabaya. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari kebutuhan itu, kalau dilihat dari pasien ya, pasien jantung itu dari tahun ke tahun itu meningkat. Baik itu yang rawat inap maupun rawat jalan ya terkait. Jadi kalau saya lihat dari data itu pada tahun 2023 itu 2.825. Nah ternyata tahun 2024 meningkat 3.397. Demikian juga dengan pasien rawat jalan ya, dari 17.046 meningkat 22.742. Yang itu sakit jantung. Yang sakit jantung, dan itu menjadi suatu hal yang perlu kita perhatikan bahwa perlu layanan jantung yang komprehensif ya. Dalam hal ini kenapa kok cath lab itu penting? Kalau boleh saya sampaikan bahwa cath lab itu sebenarnya adalah suatu prosedur medis di mana itu memasukkan suatu namanya kateter seperti selang, gitu ya, selang begitu ya, kayak kawat kecil yang kemudian masuk lewat pembuluh darah, lalu dia akan menelusuri ke bagian jantung. Nah, bagian jantung yang mana? Itu awalnya kan pasien ada keluhan jantung, kemudian dilakukan ECG ya, elektrokardiografi, itu akan diperkirakan, oh ini jantung yang sebelah ini. Nah, itu kemudian dipastikan dengan namanya kateterisasi jantung. Alat itu dimasukkan, kemudian ada monitor seperti kamera gitu ya, yang mengikuti kemana itu. Nah, dari situ akan kelihatan pertama letak sumbatannya di mana. Karena kan sakit jantung itu sebetulnya terutama ini yang jantung koroner Pak ya. Jantung koroner itu adalah di mana pembuluh darah jantung menyumbat saluran di jantung. Akhirnya jantungnya menjadi rusak dan gejalanya seperti nyeri dada dan sebagainya. Dan itu kalau bisa berakibat fatal maupun langsung kematian. Betul. Jadi urgensinya sangat luar biasa karena pasien jantung tuh harus segera ditangani kan gitu. Nah, dengan cath lab itu
akan ketahuan Mbak Nuril letak sumbatannya di mana. Nah, kalau sudah tahu, maka lewat cath lab atau kateterisasi jantung itu bisa dilakukan tindakan intervensi. Apabila sumbatannya di atas 75%, maka ya bisa dilakukan namanya dipasang ring itu. Stand, ya, dipasang ring. Jadi sumbatannya dilebarkan lalu dipasang situ supaya ini aliran koronernya jadi lancar sehingga ya berarti bisa diatasi. Ya. Dan selama ini itu menjadi suatu kebutuhan karena memang di Pulau Madura ini belum ada. Betul. Jadi kita adalah satu-satunya yang bisa melayani pasien jantung. Ya, dan memang kalau kita bicara tentang sakit jantung begitu Bapak, jantung ini kan dekat sekali dengan kematian ya, artinya begitu ya. Kalau sumbatannya di otak mungkin dia stroke, tapi kalau sudah sumbatannya di jantung ini sudah nggak bisa tertolong lagi, maka dia taruhannya adalah hidup atau mati begitu. Maka intervensi terus diagnosa sedini mungkin, setepat mungkin itu perlu, dan RSUD Samrabu ini menganggap itu suatu hal yang perlu untuk diadakan, begitu dokter ya. Kenapa kita latar belakangnya ini mengadakan cath lab. Tapi sebelum saya ke bapak-bapak, saya menarik ini, Mas Solihin mungkin bisa diinformasikan, cath lab ini sendiri sudah beroperasi berapa lama? Diresmikan pada tanggal 1 Maret 2024. 1 Maret 2024, sudah berlangsung. Sudah launching, itu sudah mengerjakan, ada pasien yang langsung dikerjakan. Sudah ada pasien yang pernah ditangani? Di rumah sakit kita? Di rumah sakit sudah kita. Berapa pasien dalam 1,5 tahun begitu ya Mas Solihin? Iya, 18 pasien. 1 pasien umum karena tidak mau menggunakan BPJS. Oke, 18 pasien sudah tertangani nih bapak-bapak dalam 1 tahun terakhir ini. Review sedikit Mas Solihin, berhasil? Karena itu harus menjadi tagline nih, karena ini layanan baru. Berhasil? Berhasil semua itu Mbak. Alhamdulillah, semua itu jadi berhasil semua. Luar biasa, jadi memang layanan baru ini kan sebenarnya memang kita harus evaluasi apakah memang ada manfaatnya atau enggak. Tapi menarik nih Bapak, karena sekali lagi kita satu-satunya di Pulau Madura begitu. Rumah sakit lain belum ada yang di Madura ya, saya bicara. Kalau sebelumnya Pak, mungkin saya bisa sambil tektokan sama bapak-bapak yang DPR ya. Mau Pak Ketua dulu atau mau closing Pak Ketua nanti? Nggak apa-apa, boleh. Ya. Nyumbung semangat semua nih mitra DPR kali ini nih. Pak Rokib, ini sekali lagi menjadi satu-satunya begitu Pak ya di Pulau Madura ini layanan kita ini, dan alhamdulillah manfaatnya ada, sudah terpakai dan berhasil lah begitulah tagline-nya. Kalau dulu Pak, orang Madura kalau sakit jantung itu pasang ringnya ke Surabaya. Ternyata sekarang rumah sakit kita punya loh Pak. Nah barangkali Pak Rokib ada yang mau dikonfirmasi atau mungkin ditanyakan lebih teknis, monggo Pak. Saya beri waktu. Terima kasih waktunya Bu Dokter. Alhamdulillah setelah mendengar apa yang dipaparkan oleh Bapak Dokter, Bapak Catur ya, dengan itu sangat luar biasa, dan saya sebagai sebagai pengawas dan leading sektornya di Komisi 4 ini mendengarnya itu sudah tambah semangat bahwa rumah sakit di Bangkalan ini, di Rumah Sakit Saiful Anbam ini ya, saya rasa sangat luar biasa untuk sekarang, karena mengingat tadi sudah dijelaskan cath lab ya, cath lab itu yang memang benar namanya sudah masih asing dari saya, tapi setelah diterangkan itu ya alhamdulillah, setelah saya dengar itu memang satu-satunya baru launching di Rumah Sakit Saiful Anbam ini, dan manfaatnya sangat luar biasa. Masyarakat tidak jauh-jauh untuk menangani atau berobat ke Surabaya atau ke yang lain. Nah, jadi dengan ini ya fasilitas sudah terpenuhi di masyarakat Bangkalan, khususnya di Rumah Sakit Kota Bangkalan ini. Saya sangat bangga sekali, mudah-mudahan tadi sudah dijelaskan juga ya, yang sudah ditangani itu hampir 18 pasien, alhamdulillah sukses semua, di launching pada 1 Maret ya, insya Allah sudah jalan 1,5 tahun, itu sangat luar biasa dari saya, dan mudah-mudahan ke depan apa menjadi harapan masyarakat untuk teknis pengobatan, khususnya masyarakat ingin berobat tidak pakai nyebrang ke Surabaya, itu intinya ya. Hal-hal lain nanti bisa dikembangkan lagi apa kebutuhan masyarakat Bangkalan.
sekali lagi saya merasa bangga sekali. Ya, ini memang rumah sakit kebanggaan kita semua ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat lah untuk warga sekitar. Saya bergeser ke Pak Imam Wahyudi nih, perwakilan Gen Z. Barangkali ada yang ini, bagaimana sih komentarnya terkait dengan layanan Cat Lab ini? Ada yang Layanan diinginkan? ini saya rasa cukup bagus sekali ini. Terobosan terbaru ini rumah sakit sudah bisa Pasang ring pasang jantung ring gitu lah. jantung. Cuman yang saya tanyakan ini tentang tadi BPJS tercover tidak tentang ini. Tentang ring jantung ini di cover BPJS tidak. Ini sangat disayangkan ini BPJS kalau bisa hadir ke sini sih seru. Seru ya. Nanti kita bikin sesi berikutnya Pak Imam hadir ya nanti Iya, kita iya, ya. iya. Tapi kita tunggu, kita jawab dulu nih. Iya, iya. Monggo Pak Dokter Catur barangkali di cover nggak sih Pak sama BPJS ini dokter? Jadi secara untuk membuka suatu layanan baru, BPJS itu punya prosedur Pak ya. Prosedur dari kita mengajukan, kemudian lalu diperiksa sama BPJS, mulai dari BPJS. Dan untuk layanan Cat Lab ini yang memutuskan bukan BPJS kabupaten, tapi BPJS pusat. Oh, Jadi karena rumah sakit kita ini juga termasuk rumah sakit yang masuk dalam pengampu KJSU namanya. Apa itu Kementerian itu membuat beberapa rumah sakit itu masuk program KJSU. KJSU itu singkatan dari kanker, jantung, stroke, uronefrologi. Jadi rumah sakit yang dijadikan pengampu KJSU itu mendapat prioritas kira-kira gitu Pak, untuk supaya terpenuhi semua. Rumah sakit kita termasuk itu? Termasuk rumah sakit kita di awal di Tahun 2022. kira-kira September 2024 itu ditetapkan sebagai pengampu KJSU. Harapan besar ya untuk di cover nanti. Iya, jantung jadi ini gini, ya. prosedur ini sudah kita jalankan. Jadi kita sudah pada tahap BPJS provinsi sudah visitasi, kita sudah dicek semua dan kemudian semua sarana prasarana sudah dilihat, termasuk SDM sudah ditentukan. Tinggal sekarang ketok palunya di BPJS pusat. Karena yang berhak untuk berwenang untuk menentukan ini sudah memenuhi syarat itu BPJS pusat. Dan kita tinggal menunggu itu. Sebenarnya tinggal satu langkah lagi. Karena pasien yang di cover secara umum ini cukup mahal ya. Jadi kalau pasang ring itu ya sekitar 40 juta ya. Jadi ini menjadi suatu beban kalau tidak di cover BPJS. Padahal itu bisa. Nah makanya kami undang bapak-bapak ini termasuk mohon edukasi. Karena ini terkait sama ini ya. Kebijakan sosialisasi pengetokan nih ya. Ikut mendorong. Iya, pengetokan biar cepat goals ya dokter ya. supaya cepat goal. Karena kita semua udah siap. Kita ada 2 dokter yang sudah punya sertifikat untuk melakukan. 1 dokter lagi sedang sekolah. Jadi nanti akan ada 3. Jadi itu kan sudah secara syarat itu sudah memenuhi sumber gitu, daya barang. itu sangat memenuhi. Hanya tinggal menunggu bagaimana BPJS pusat mengetok palu lah kira-kira gitu Pak. Karena tanpa itu menjadi agak terhambat. Karena kan biayanya sangat besar sekali dalam operasional Cat Lab ini. Monggo, apa Pak? Kita ngobrol santai aja. Kemarin 18 orang itu pakai biaya apa? Ya, yang pertama yang 18 orang itu yang pertama umum. Ya, jadi dia memakai umum. Umum itu seluruhnya? Ya, seluruhnya dia membiayai sendiri. Tidak ada yang tercover oleh BPJS. Nah, yang 17 itu kita sistemnya gini Pak. Sebenarnya kan kalau kita ini juga misi kemanusiaan juga ya. Jadi akhirnya rumah sakit mengambil kebijakan untuk 1 pasien 1 bulan hanya 1 kali untuk dilakukan kegiatan Cat Lab ini. Nah itu yang sharing modelnya. Jadi dia rawat inapnya di cover BPJS dengan tindakannya itu kita sharing dengan rumah sakit kira-kira gitu. Oh dari 18 pasien yang 1 ini full umum karena permintaan pasien kah? Permintaan pasien. Oke, yang 17 akhirnya kita sharing. Ada yang di cover BPJS terkait dengan biaya rawat inapnya. Untuk tindakan Cat Lab-nya ini sharing dengan rumah sakit. Iya, ini yang 18 dalam 1,5 tahun. Artinya nanti kalau misalkan nih dokter tercover seluruhnya oleh BPJS, apakah free 100%?
Ya mestinya ya. Ya. Insya Allah free 100%. Wah, ini bisa jadi ratusan pasien per tahun nanti kita. Mudah-mudahan nggak ya dokter ya. Artinya Iya. saya pikir 18 pasien dalam 1,5 tahun itu kalau nantinya sudah tercover BPJS maka pembandingnya menjadi sedikit begitu Pak Solihin ya 18 pasien. Gini, kan 18 pasien 1,5 tahun. Ini karena umum. Karena misalkan nanti tercover full oleh BPJS mungkin bisa lebih dari itu ya, Pak Solihin ya. mestinya bisa. Nah, betul. Jadi memang Pak Imam prosesnya kita sudah divisitasi, SDM kita sudah dinyatakan memenuhi syarat, standar, terus sarpras juga kita sudah oke, hanya saja tinggal menunggu proses ketok palu. Nah barangkali nanti bapak-bapak dari mitra Komisi 4 ini yang bisa bantu solusi ke BPJS. Ayo segera. Siapa tahu. Ya menarik sekali. Pesan lagi, monggo. Abah, monggo. Ada yang ingin dikonfirmasi layanan baru nih, tapi menarik, insya Allah bermanfaat. Ya. Senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketua Komisi 4 juga DPR yang muda ini, saya sangat mengapresiasi apa yang telah dicapai oleh RSUD Samrabu. Yang perlu kami tanyakan, spesialis jantung ini kan perlu dokter yang betul-betul yang mumpuni begitu, Pak Catur ya. Saya lihat tadi kalau ada pasien sekitar 18, ini kan paling tidak minimal kita ini perlu dokter spesialis jantung paling tidak 3 lah. Yang ada di Samrabu ini. Khawatir ketika bersamaan masuk, kita butuh dokter spesialis misalnya masuk 18 kan di tangan cuma berdua ini ya. Nah, seperti apa yang telah disampaikan Dokter Catur, barusan ada 1 dokter yang masih disekolahkan biar lebih paham dan ahli di bidangnya. Syukur-syukur ditambah itu Pak Catur ya. Kita nanti ketika bicara di tim anggaran atau ketika RDP dengan Pak Direktur barangkali kita bisa merekomendasi lebih dari 3 Pak Catur. Saya kira ini dulu nanti kita tidak lanjuti kembali. Demikian. Ya. Benar nih dokter nih. Jadi kalau misalkan nanti urgensinya layanan ini sudah jalan, nggak cukup ya Pak Saneja kalau 3, karena kan kita mana yang rawat inap, mana yang kerja di cat lab, mana yang pelayanan poli. Sebenarnya ada berapa DPJP jantung Mas Solihin? DPJP jantung sebenarnya 4, Mbak. Ada 4. Ada 4. Oh ya 5. 5 itu yang 2 itu sudah intervensi jantung, sudah melakukan kateterisasi jantung, yang satunya masih taraf pendidikan itu. Yang 2 dokter jantung secara umum ya, secara general, tapi dokter spesialis jantung. Yang spesialis masih 2 ya, yang mumpuni lah katanya. Yang mumpuni masih 5 spesialis jantung, yang 2 ini sudah subspesialis. Jadi Iya, spesialis iya. jantung, Yang subspesialis sudah intervensi cat lab tadi. handal. Ya, biar lebih fokus. Pengalaman, ya. Calon mau 3 ya. Calon Ya, mau barangkali nanti yang 2 bisa berproses pelan-pelan gitu Pak Sanhaji. Nanti bagian anggaran sekalian anunya perawatnya juga Kebetulan begini, sudah kemarin disekolahkan. ada kejadian ya di Samrabu, bukan problem, bukan hanya saja ada pasien yang dari Guanyar yang kebetulan konstituen kita ini matanya agak rabun begitu ya. Rabun, ternyata setelah diobservasi di kepala ini ada tumor begitu ya. Dia kan katanya perlu dibor dulu, saya kurang paham kalau terkait teknisnya. Cuman setelah dibor mereka tuh diperkenankan pulang dulu. Masih menunggu jadwal yang akan dioperasi ke mana ini? Di Polda ini, di Rumah Sakit Bayangkara. Apa ini betul seperti ini? Ini kasus ini berbeda ya. Oh, iya. Cuman karena bicara konstituen kita pastinya berkesinambungan untuk ini Pak Catur ya. Ya kalau untuk itu perlu kami cek dulu Pak. Sampai kasusnya seperti apa. Perlu kamu cek di rekam medik dan kemudian tentunya pasti ada ini ya tindakan yang bisa kita lakukan di sini, kita kerjakan. Seperti misalnya kalau dalam kondisi sepengetahuan kami secara medis Pak ya, kalau ada tumor otak itu yang dikhawatirkan pertama itu memberikan tekanan intrakranial, tekanan di otaknya. Nah, kalau tekanan otaknya tinggi itu memberi efek gejala-gejala yang sangat luar biasa. Nah, makanya mungkin loh Pak ya kalau tadi saya lihat bahwa dibor dulu, jadi itu dalam rangka untuk mengurangi itu.
Kan ini kalau dikasih jalan kan jadi tekanannya berkurang, Pak. Otaknya itu terdesak ya dokter Iya, kan itu oleh kan tumor. mendesak, Harus mendesak. dibuka untuk memberi ruang Ya. supaya Nah, desakannya kemudian untuk tindakannya ya saya kurang tahu karena ini kan kasusnya perlu kami cek dulu apakah itu terkait sama kompetensi karena tidak mudah juga membuka mengoperasi ini ya, mengoperasi tumor di otak. Pasti itu ada pertimbangan-pertimbangan, mungkin fasilitas di sana lebih lengkap mungkin Pak ya, atau kasusnya lebih sulit kan gitu. atau mungkin tim. Jadi kan Iya. barangkali untuk melakukan pengangkatan tumor itu tidak bisa dihandle Iya. satu orang. Kita butuh tim yang ahli mungkin di saraf dan lain sebagainya. Tapi ini disclaimer ya dokter Iya. Catur ya. Ini Iya. masukan yang luar biasa. Ini kita Iya. tarik benang merahnya tadi untuk masukan DPJP jantung, Mas Solihin Iya. barangkali sebagai karu bisa tuh sanding-sanding dokter Catur. Biar nanti ngomongnya sama Pak Dewan ini masalah anggaran. Oke, kita ke Pak Islah terlebih dahulu. Pak Islah, barangkali terkait dengan inovasi Cat Lab ini wah, membanggakan sih Pak ya, satu-satunya di Madura dan alhamdulillah 18-18-nya kita branding sebagai berhasil. Cuman memang karena ini gaungnya mungkin belum terdengar Pak ya. Artinya masyarakat entahlah apakah masyarakat kita itu sudah tahu sebenarnya rumah sakit kita ini insya Allah mumpuni lah untuk melakukan ini. Monggo Pak Islah. Ya, terima kasih. Makanya dengan adanya podcast ini, jadi kita bisa masyarakat itu bisa melihat di rumah sakit ini memang ada ini Cat Lab ini. Saya juga kalau turun ke bawah saya memberi penjelasan ke masyarakat Wah, juga. mantap. Ini Karena di rumah drill sakit- kerja mitra gini. Karena saya sudah mendengar ada pemasangan ring jantung itu memang. Ini saya mau menanyakan ke dokter Catur terkait pemasangan ring jantung itu batasnya berapa ring itu dok? Kayak seperti orang itu. Kayak yang kedua juga kalau diklaim BPJS itu apakah bisa lebih dari satu apa gimana? Terima kasih. Ya dari visitasi dari provinsi, dari BPJS provinsi kan sudah visitasi kami ke ini ya ke rumah sakit itu memang tentunya itu disesuaikan sama ini ya sama jumlah kuota dan sebagainya. Nah dari BPJS di provinsi itu memberikan kemungkinan untuk bisa dua ring Maksimal. ya untuk satu tindakan itu ya bisa dimungkinkan seperti itu. Tentunya itu juga melihat kondisi Pak ya. Jadi dari BPJS provinsi itu bisa memberikan waktu itu disampaikan dua ring dalam satu tindakan. Ya. Oh dalam satu tindakan ya. Iya. Misal kan sudah terpasang dua, terus dia ada penyumbatan lagi setelah itu. Apa itu tetap Nah itu yang perlu di kebutuhannya kan Pak. Nah, maksudnya kan pasti yang dipasang itu yang sangat ini ya sangat urgent dan yang sangat berpengaruh ke yang lain kan gitu. Jadi memang yang di cover BPJS cuma dua. Oh, maksimal dua ya. Iya, betul. Meskipun setelah itu pas ada penyumbatan lagi tetap nggak bisa ya. Iya, Kalau itu. 3 bulan lagi bisa, Pak. Iya. Kalau 3 bulan lagi bisa di cover ya ditambah lagi. Berarti ada prosedur medis Prosedur, yang ya, memang ada nggak prosedur. bisa serta-merta kita langsung Langsung di, semuanya. cuma dalam satu tindakan cuma 2 ring. Nanti kalau nanti tahap Jadi dalam satu kali eksekusi Ya. kateter pemasangan ring hanya boleh maksimal 2. Misalkan nanti dalam perjalanannya butuh lagi itu bisa tidak terlalu. dianggap tindakan yang berbeda begitu Pak Solin Iya, ya. benar. Bisa cukup. Karena ada orang sampai bisa pasang 4 itu. kan. Ya, itu gantian. Bertahap mungkin itu. Iya. Bertahap. Pertanyaan tambahan barangkali ini. Pertanyaan klasik nih dokter. Apa namanya? Jantung ini apa bisa sembuh? Apa bisa sembuh total begitu? Ya. Mas Solihin, ayo Mas. Karena medis misalnya. Apakah pakai ring? Kalau secara tindakan itu gimana Mas? Kalau tindakan itu untuk untuk melembarkan pembuluh darahnya. Ring itu yang fungsinya untuk menyanggah, dia tidak kembali lagi untuk
menyumbat lagi. Ibaratnya pembuluh darah itu pipa, kalau sudah penuh dengan plak ini kan udah nggak bisa jalan, dipasanglah ring untuk. Tapi mungkin kembali begini ya, Bang. Kalau merokok lagi ya kena. Itu baru mau saya ngomong, Mas. Kalau abang makannya bebek tiap hari ya susah ya sahabatnya. Jadi emang gini, munculnya plak itu kan dari pola hidup, begitu ya Mas Solihin ya. Mau dipasang ring berapapun kalau pola hidupnya masih ya agak susah. Jadi begini, yang saya mungkin saya pahami dari pertanyaan Pak Sanadi itu, dari pasang ring apa bisa kalau dia itu rutin ikut apa ya tarak lah terkait makanan apa bisa sembuh seperti semula gitu, ya, mungkin jadi gitu begini, ya. mungkin kalau saya jelaskan ya. Jadi namanya pembuluh darah koroner ya Pak. Pembuluh darah koroner itu memberi makanan kepada jantung, pada otot jantung. Nah, otot jantung. Nah, ketika dia tersumbat, maka makanan ke otot jantungnya jadi berkurang. Terhambat juga ya. Sehingga otot jantungnya sebagian ada yang rusak. Nah, kerusakan otot jantung itulah yang dirasakan nyeri itu Pak. Jadi nyeri dada itu sebetulnya adalah otot jantung yang sedang rusak. Nah, pemasangan ring itu adalah membuka jalan kembali sehingga kerusakan otot jantung ini menjadi pulih kembali. Meskipun tentunya kalau otot di luar lebih gampang pulihnya Pak. Kalau otot di jantung ini tapi tidak seperti otak Pak. Kalau otak itu sekali mati itu ya benar-benar rusak. Nah, kalau otot jantung itu masih ada proses Itu kerjanya jantung itu bisa agak sehat kembali lah. Iya, betul Pak. Karena kan itu. Dikasih makan lagi Pak. Nah, Jadi bisa kira-kira itu yang reversible dok ya. Yang Ya. tadinya itu sudah mulai Ya. sakit, kalau jalan suplai makanannya itu itu sudah utuh kembali, insya Allah bisa Fungsinya sehat. lebih Ya. diatur lagi. Tapi itu kan ini jantung. Ya, kan jantung tuh pembuluh darah jantung kan ada yang sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, makanya kenapa perlu juga gaya hidup yang berganti, Pak. Karena kalau nggak berganti nanti akan menyumbat, satu sudah diatasi, di sininya jadi tersumbat. Sumbatannya di tempat lain. Tempat nanti. lain lah, ini menjadi masalah. Iya, bertambah. Nah, ini Satu lagi sudah mulai terpancing, mau sehat semua yang dirasakan. Jadi gaya hidup itu penting Monggo, sekali. Pak Ketua. ya mungkin ini bisa dikatakan closing statement ya. Pertama tadi saya akan mendukung terkait apa ya, gimana cara secepatnya BPJS itu cepat mengcover tentang cat lab itu ya pertama. Dan juga kami akan menjemput bola gimana support Bapak, kasih masukan ke kami, Bapak nanti bisa komunikasi ke yang lebih atas lah. Nanti saya ingin bicara fokus sama Pak Direktur juga gitu. Gimana caranya saya bisa membantu teman-teman ini gitu. Supaya cepatnya launching bahwa sudah masyarakat bisa menikmati. Dan memanfaatkan secara maksimal lah ya Nilai manfaatnya lebih luas. Sangat begitu luar ya, biasa Pak. itu, karena kan kalau terkait hal jantung itu identik dengan mahal. Betul. Kan, Identik biayanya. dengan mahal dan ya itu dekat dengan kematian Iya, gitu di ya. situ. Karena sudah masalah detak jantung ini Pak Ya, Ketua. di situ Siap maksudnya. supportnya luar biasa nih untuk RSUD Samra Siap Bangkalan. membantu sejauh mana. Monggo, Pak Levi, nih wah ini inovasi lagi. Pokoknya rumah sakit kita ini penuh inovasi, tapi yang penting tetap dikontrol biar manfaatnya tuh ada begitu ya Pak ya. Monggo terkait dengan cat lab. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin Pak Ketua dan rekan-rekan anggota Komisi 4. Jadi begini Bapak, saya sangat mengapresiasi dengan adanya pelayanan care lab ini yang ada di RSUD Samrabu. Jadi ini adalah suatu lompatan yang luar biasa, yang mana di RSUD yang ada di Madura ini belum ada, di Bangkalan ini sekarang sudah ada, satu-satunya bahkan. Nah, oleh karenanya harapan saya dengan adanya pelayanan care lab ini bisa terus meningkat untuk pelayanannya. Memang untuk pelayanan yang menggunakan BPJS masih belum tercover ya Bapak. Belum bisa tercover hanya untuk rawat inapnya saja dan lain-lainnya Pak. Jadi mungkin saya punya usulan untuk pimpinan Komisi 4 Pak Rokib. Jadi ini agar bisa tercover oleh BPJS, alangkah baiknya nanti kita manggil BPJS yang ada di Kabupaten Bangkalan, kita hearing. Karena BPJS yang ada di Bangkalan ini bukan mitra kerja tapi mitra koordinasi. Jadi langsung ke pusat dia. Jadi
Tinggal satu langkah lagi ya. Pak Nggih, Dokter. Tinggal satu langkah lagi Pak. Makanya Jadi agak kebersihan. Sudah injury time ini Pak Ketua, tinggal goalsnya terakhir ya. Motong barangkali apa perlu disosialisasikan ke bawah terkait ini karena senyampang apa namanya masih hangat-hangatnya begitu, paling tidak masyarakat tuh paham dan tahu begitu Pak ya. Ini mungkin tugas dari kita selaku di Komisi 4 juga Direktur Rumah Sakit selaku yang punya pimpinan, kita yang di dapil masing-masing akan menyampaikan ke Yasinan di kecamatan juga. Kalau di Samrabu ini sudah ada apa namanya? Web begitu ya Pak ya. Ya pokoknya itulah. Gampangnya pasang ring lah gitu. Sudah bisa pasang ring sekarang benar-benar. Bisa komitmennya. oleh karenanya melanjutkan yang tadi, nanti mungkin barangkali Ketua berkenan, nanti kita teman-teman Komisi 4 ini memanggil agar disampaikan nanti ke pusat BPJS yang ada di Bangkalan ini. Ini sebentuk salah satu bentuk apa namanya aspirasi kita memperjuangkan untuk masyarakat yang ada di Bangkalan. Titik poinnya itu. Jadi memang ini teman-teman dari mitra kerja ya dari Komisi 4 DPRD ini mau menjalankan tugas pokok dan fungsinya nih. Nah ini mau bantu-bantu sounding ke pusat Pak Solihin. Bentar lagi goals nih Pak Solihin. Siap-siap nanti kalau sudah full coveran BPJS sibuk ini nanti. Pak Solihin, mungkin info singkat ya sebelum kita tutup sebagai closing statement. Misalkan nih, tadi belum ter-up nih terkait dengan alur. Kalau singkat aja deh Pak Solihin, kalau misalkan mau ke tindakan ini harus gimana masyarakat ya? Ada 2 alur Mbak. Bisa mulai dari UGD, apabila pasien itu langsung kena serangan jantung bisa langsung dilakukan kateterisasi jantung. Melalui poli juga bisa. Harus melalui pemeriksaan lebih lanjut. Seperti kayak ekokardiografinya harus gimana gitu. Treadmillnya harus disertakan. Harus ada treadmill juga itu. Jadi bisa lewat IGD, bisa lewat dengan poli. Elektif. Oke, ini saya jadi ada ide nih. Barangkali mungkin nanti kita harus lebih Mas Solihin ya, harus lebih aktif begitu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kapan sih mereka harus aware ke jantungnya? Kapan mereka harus ke poli untuk periksa? Kapan mereka harus ke IGD? Jadi nggak nyeri dada misalkan. Itu hal yang biasanya basic ya dan sering dirasakan. Tapi kadang masyarakat kurang aware. Mungkin nyeri dada masuk angin. Mungkin itu nanti harus kita tambah nih keterlibatan dari Mas Solihin untuk mengedukasi masyarakat supaya lebih aware ke kesehatannya. Luar biasa sekali bahasan hari ini. Inovasi kita sudah tersampaikan. Jadi memang sahabat Hai Samrabu dimanapun berada. Kalau mungkin sahabat-sahabat ini bertanya ya, kenapa sih setiap podcast kita selalu duduk bersama nih dengan teman-teman Komisi 4 dari DPRD Kabupaten Bangkalan? Karena memang sahabat, bapak-bapak mitra kerja Komisi 4 ini punya fungsi. Baik itu fungsi anggaran di awal tahun mengawal anggaran kita berjalan, atau juga bahkan fungsi pengawasan begitu ya Pak ya. Itulah kenapa kita menggandeng bapak-bapak ini ketika nanti ada suatu inovasi baru, ada informasi baru, maka bapak-bapak inilah yang akan turut aktif memberikan informasi, membantu kita turun ke lapangan karena konstituennya di mana-mana gitu ya sahabat ya. Bapak-bapak saya apresiasi sekali atas waktunya, atas kehadirannya juga supportnya lah untuk rumah sakit. Kita punya suatu layanan membanggakan begitu Bapak ya. Insya Allah ini akan terus dirasakanlah manfaatnya untuk masyarakat Bangkalan. Mudah-mudahan Cath Lab ini bisa berjalan terus lancar. BPJS-nya ya begitu ya bisa segera goal sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh 18 orang Mas Solihin tapi bisa lebih banyak lagi. Tercover di Bangkalan nggak perlu lagi lah jauh-jauh ke Surabaya. Begitu Bapak ya. Nah, sahabat, untuk pembahasan Cath Lab saya usahakan sampai di sini dulu. Seperti biasa, sahabat jangan lupa komen di bawah ini materi apa sih yang mau kita bahas di pertemuan yang akan datang. Saya beserta narasumber internal dan bapak-bapak perwakilan dari Komisi 4 DPRD Kabupaten Bangkalan siap nih untuk bersama-sama membahas, memberikan masukan dan edukasi yang informatif buat sahabat semua. Terakhir, saya ucapkan terima kasih sudah bersedia hadir di studio Hai Samrabu di sela-sela kesibukannya. Mudah-mudahan bisa terus semangat bekerja, menebar manfaat untuk semuanya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.